Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 2 episode 2, di mana kali ini kita diperlihatkan Lea yang telah kembali dan tinggal bersama dengan Dr. Murphy. Penasaran dengan kelanjutannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Lea yang bangun tidur di apartemen Dr. Murphy. Namun terlihat jika Dr. Murphy seperti menghindari Lea karena Dr. Murphy pergi ke rumah sakit sebelum Lea bangun. Tentu hal ini membuat Dr. Melendez heran karena Dr. Murphy tidak pernah pergi sepagi itu. Namun tiba-tiba Dr. Murphy langsung mengatakan bahwa OB dari rumah sakit yang bernama Paul terkena kanker pankreas. Dr. Murphy menyimpulkan hal itu karena Paul telah sendawa sebanyak 17 kali dalam 10 menit. Karena jika orang terkena kanker pankreas biasanya mengalami sendawa yang berlebihan. Namun tentu hal itu dibantah oleh Dr. Melendez karena sendawa yang berlebihan bisa saja hanya karena asam lambung. Dr. Murphy ternyata juga menyadari bahwa Paul mengalami penyakit kuning. Hal itu disimpulkan karena Paul terlihat berubah warna dari 6 bulan lalu. Dr. Melendez mendengar hal itu langsung memastikan dengan cara mendekati Paul dan meminta agar Dr. Murphy mengikutinya tanpa berbicara sepatah kata pun. Setelah Dr. Melendez mendekati Paul dan mengamatinya dari dekat, Dr. Melendez langsung meminta agar Dr. Murphy melakukan semua pemeriksaan kepada Paul. Dr. Melendez meminta agar Dr. Murphy untuk tidak memberitahu dulu apa yang dia pikirkan tentang penyakit Paul karena hal itu masih dalam pemeriksaan. Dr. Melendez yang ragu dengan Dr. Murphy dengan masalah komunikasi akhirnya menyuruh Dr. Brown untuk menemani Dr. Murphy. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Brown sedang ingin melakukan pemeriksaan pada Paul. Namun tentu Paul merasa bingung karena dirinya harus dilakukan pemeriksaan hanya karena sendawa. Dr. Brown mencoba menjelaskan kepada Paul tentang pemeriksaan itu namun tetap menutupi jika Paul mungkin saja menderita kanker pankreas. Akan tetapi saat Dr. Brown sedang menjelaskan, tiba-tiba saja Dr. Murphy meminta agar dirinya saja yang menjelaskan karena dirinya ingin belajar berkomunikasi dan berbohong. Dr. Murphy lalu menjelaskan kepada Paul bahwa rumah sakit memiliki aturan jika setiap karyawan rumah sakit harus dipastikan kesehatannya tanpa harus takut biaya rumah sakit. Rumah sakit tidak mau ada karyawan rumah sakit yang menderita penyakit menular yang membuat karyawan lain tertular. Mendengar hal itu tentu Dr. Brown kagum dan membuat Paul mempercayai hal itu. Namun Paul bingung karena dirinya minggu lalu terkena flu yaitu penyakit menular akan tetapi pihak rumah sakit tidak ada yang memeriksanya. Dr. Brown mencoba menjawab pertanyaan Paul namun Dr. Murphy yang panik langsung memberitahu bahwa mungkin saja Paul menderita kanker pankreas. Tentu hal itu membuat Paul kaget dan Paul akhirnya mengetahui semuanya. Akhirnya Dr. Murphy dan Dr. Brown melakukan MRI kepada Paul. Saat melakukan MRI, Dr. Murphy bingung kenapa orang bisa berbohong karena saat orang berbohong pasti akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya. Dr. Murphy juga menceritakan jika Lea telah kembali dan menginap di apartemennya lalu akan pindah saat Lea mendapatkan tempat tinggal baru. Namun Dr. Murphy terlihat tidak senang saat menceritakan tentang Lea. Saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba saja hasil MRI keluar dan terlihat jika Paul benar-benar mengalami kanker pankreas stadium 3 serta sisa waktunya tinggal 1 tahun lagi. Dr. Murphy dan Dr. Brown pun menemui Dr. Melendez dan menjelaskan apa yang terjadi pada Paul. Setelah berdiskusi, akhirnya Dr. Brown berinisiatif ingin menemui Paul untuk menjelaskan penyakit kanker pankreas yang dideritanya. Paul hanya memiliki 2 pilihan yaitu hidup dengan sisa umurnya yaitu 1 tahun atau melakukan operasi untuk mengangkat kanker yang ada namun beresiko kematian. Dr. Melendez menahan Dr. Brown dan meminta agar Dr. Murphy yang menjelaskan kepada Paul tentang keadaannya. Hal ini dilakukan Dr. Melendez dengan tujuan agar Dr. Murphy dapat belajar berkomunikasi dengan baik. Namun tentu Dr. Melendez tetap meminta Dr. Brown untuk mengawasi Dr. Murphy. Dr. Murphy akhirnya memberitahu bahwa Paul mengalami kanker pankreas kepada Paul dan sisa umurnya hanya 1 tahun akan tetapi kanker itu bisa diangkat namun beresiko kematian. Paul yang mendengar hal itu langsung meminta untuk dipanggilkan keluarganya untuk memikirkan keputusan apa yang akan diambil oleh Paul. Lalu kita diperlihatkan Paul dan keluarganya sudah berkumpul. Dr. Murphy menjelaskan keadaan Paul kepada keluarga Paul namun dalam bahasa kedokteran yang tidak semua orang mengerti. Dr. Brown langsung memotong perkataan Dr. Murphy dan menjelaskan dengan lebih mudah dipahami oleh keluarga Paul. Keluarga Paul semua setuju agar Paul dilakukan operasi untuk mengangkat kanker dari Paul. Paul yang melihat keluarganya ingin dirinya melakukan operasi akhirnya setuju untuk melakukan operasi.
Lalu kita diperlihatkan Paul sedang berada di gereja untuk berdoa. Dr. Murphy tiba-tiba menemui Paul untuk menemani Paul yang sedang berdoa. Paul yang mengetahui bahwa Dr. Murphy ingin berbohong saat awal diagnosa menjelaskan agar Dr. Murphy tidak usah berbohong karena berbohong tidak merubah kenyataan. Namun Paul menjelaskan juga kadang seseorang harus berbohong jika kenyataan tersebut tidak bisa membantu seseorang. Paul juga memberitahu kepada Dr. Murphy bahwa dirinya tidak mau dilakukan operasi dan menikmati sisa hidupnya. Tetapi dia mau melakukan apapun yang keluarganya inginkan sehingga ia mau melakukan operasi. Paul pun meninggalkan Dr. Murphy. Akhirnya Paul dilakukan operasi. Namun operasi itu tidak berjalan dengan lancar karena terjadi berbagai komplikasi dan akhirnya Paul mati di meja operasi. Dr. Murphy langsung berinisiatif ingin menemui keluarga Paul untuk memberitahu kematian Paul. Namun Dr. Melendez mencegah Dr. Murphy dan meminta agar Dr. Brown lah yang mengatakan kepada keluarga Paul. Karena menurut Dr. Melendez kematian Paul sangat menyedihkan untuk keluarga Paul dan bukan waktunya untuk Dr. Murphy belajar. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown memberitahu kematian Paul kepada keluarga Paul. Keluarga Paul sangat sedih dan menyalahkan diri mereka semua karena meminta Paul untuk melakukan operasi. Karena mereka semua tahu bahwa Paul hanya ingin menikmati sisa hidupnya. Di sini kita diperlihatkan Dr. Murphy berbohong dengan sangat baik karena dia mengatakan bahwa sebenarnya Paul sangat ingin melakukan operasi itu. Mendengar hal itu, keluarga Paul terlihat lebih tenang dan mulai dapat mengikhlaskan kepergian Paul. Akhirnya Dr. Brown dan Dr. Murphy meninggalkan keluarga Paul. Di luar ruangan, Dr. Murphy menjelaskan bahwa dirinya telah berbohong sesuai dengan nasihat Paul bahwa jika kenyataan tidak bisa membantu maka berbohonglah. Saat Dr. Murphy dan Dr. Brown sedang berjalan, tiba-tiba saja Lea datang ke rumah sakit untuk menemui Dr. Murphy. Lea mengajak Dr. Murphy untuk makan bersama, namun kedatangan Lea tidak disambut baik oleh Dr. Murphy. Dr. Murphy langsung meninggalkan Lea. Dr. Brown langsung mengejar Dr. Murphy dan merasa bingung dengan sikap Dr. Murphy kepada Lea. Namun Dr. Murphy terlihat bingung karena dirinya tidak tahu perasaannya kepada Lea. Lea adalah orang yang sangat dicintainya sekaligus orang yang telah menyakiti hatinya karena pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Dr. Lim menemui seorang pasien yang bernama Asha. Asha sangat ingin dilakukan pemeriksaan pada kelaminnya yang membuat Dr. Lim agak bingung. Dr. Lim pun memeriksa kelamin dari Asha dan menemukan bahwa klistoris Asha telah dipotong. Asha menjelaskan bahwa hal itu bisa terjadi karena waktu Asha berumur 2 tahun dirinya diikat dan dipaksa untuk memotong klistorisnya yang biasa disebut disunat. Lalu kita diperlihatkan Dr. Lim, Dr. Resnick, dan Dr. Park sedang berdiskusi tentang Asha. Dr. Resnick menjelaskan bahwa tidak ada agama apapun yang mendukung sunat pada perempuan. Dr. Lim menjelaskan bahwa disunat itu adalah tradisi memotong sebagian atau seluruh klistoris wanita dan telah dilakukan sebanyak 200 juta kali di seluruh dunia. Sunat pada wanita biasanya dilakukan oleh negara Afrika dan Asia dan hal itu telah dilakukan dengan terang-terangan. Dr. Lim juga menjelaskan bahwa mereka harus melakukan labiaplasti secara cepat karena Asha harus pulang sebelum jam 6 sore. Labiaplasti adalah upaya untuk melakukan perbaikan pada bentuk kelamin wanita namun tetap tidak bisa merasakan apapun karena syaraf klistorisnya telah dipotong. Jadi klistoris itu kelamin wanita yang memiliki syaraf dan itulah yang membuat kenikmatan berbeda pada hubungan seksual, namun karena itu dipotong, akhirnya kenikmatan seksual agak berkurang. Dr. Lim juga menjelaskan bahwa Asha harus pulang jam 6 sore agar orang tua Asha tidak tahu bahwa Asha melakukan perbaikan pada kelaminnya karena orang tua Asha akan marah. Jadi Asha ke rumah sakit tanpa sepengetahuan orang tua Asha. Dr. Park dan Dr. Lim awalnya menolak hal itu karena Asha masih di bawah umur dan hal itu adalah keputusan orang tua Asha. Namun Dr. Lim tetap kekeh ingin menolong Asha untuk melakukan labiaplasti sehingga Dr. Resnick dan Dr. Park menyetujuinya. Lalu kita diperlihatkan Asha yang telah dilakukan operasi labiaplasti dan telah sadarkan diri. Asha langsung ingin meminta pulang karena ia tidak ingin orang tuanya tahu yang ia lakukan. Namun saat Asha mau pulang, tiba-tiba saja alat kelamin Asha terasa sangat menyakitkan, sehingga Asha berteriak sangat keras. Dr. Lim yang melihat hal itu langsung merasa bingung dan langsung memberikan Asha ketamin sehingga Asha tidak bisa langsung pulang. Ketamin adalah salah satu obat untuk membius pasien secara total. Dr. Lim pun menemui Dr. Resnick dan Dr. Park dan langsung membahas tentang Asha. Dr. Resnick menyadari bahwa sebenarnya syaraf dari klistoris Asha masih ada dan hal itulah yang membuat Asha merasakan sakit pada kelaminnya. Jika memang benar syaraf klistoris Asha masih ada, hal itu adalah kabar baik karena para dokter bisa memperbaiki klistoris Asha sehingga Asha dapat merasakan kenikmatan saat berhubungan. Namun masalahnya kini telah lewat dari jam 6 sehingga orang tua Asha pasti mencarinya. Akhirnya Dr. Lim menemui Dr. Andrews dan menceritakan masalah yang dialaminya. Dr. Andrews tentu sangat marah karena Dr. Lim tidak meminta persetujuan orang tua Asha terlebih dahulu sebelum melakukan operasi kepada Asha yang masih di bawah umur.
Dr. Andrews tiba-tiba saja membanding-bandingkan Dr. Lim dan Dr. Melendez karena menurutnya Dr. Melendez sangat baik dalam memutuskan sesuatu. Dr. Andrews juga membahas posisi kepala bedah yang kosong karena Dr. Andrews telah menjadi presiden rumah sakit sehingga kini posisi kepala bedah sedang kosong. Dr. Andrews meminta agar Dr. Lim harus lebih baik dalam memutuskan sesuatu jika ingin menjadi kepala bedah. Dr. Andrews pun akhirnya meminta agar Dr. Lim menghubungi orang tua dari Asha dan menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kita diperlihatkan orang tua Asha yang sedang berbicara dengan Dr. Lim. Orang tua Asha menyalahkan Dr. Lim karena ulah dari Dr. Lim membuat Asha merasakan kesakitan yang luar biasa. Tentu Dr. Lim juga menyalahkan orang tua Asha karena telah melakukan tradisi sunat pada wanita yang dalam hukum itu adalah pelecehan kepada anak. Saat mereka berdebat, tiba-tiba saja datang seseorang dari layanan perlindungan anak yang bernama Ellen dan meminta mereka semua berdiskusi di suatu ruangan. Ternyata Ellen datang karena diundang oleh Dr. Andrews untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kita diperlihatkan orang tua Asha, Dr. Lim, dan Ellen di suatu ruangan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan kepada Asha. Orang tua Asha terus menyalahkan Dr. Lim karena telah melakukan operasi kepada anaknya yang masih di bawah umur tanpa persetujuan orang tua Asha. Dr. Lim juga terus menyalahkan orang tua dari Asha karena telah memotong klistoris Asha ketika Asha berumur 2 tahun. Pemotongan itu membuat klistoris Asha terbungkus jaringan rusak dan tidak pula dibawa ke dokter untuk memperbaikinya. Dr. Lim juga menjelaskan bahwa orang tua Asha telah kehilangan haknya kepada Asha karena pelecehan pada Asha. Orang tua Asha membantah hal itu karena menurutnya mereka telah membesarkan Asha dengan sangat baik dan pemotongan klistoris adalah tradisi yang telah dilakukan pada semua keluarga mereka. Ellen mencoba menengahi dan menjelaskan bahwa yang dilakukan orang tua Asha kepada klistoris Asha adalah perbuatan yang sangat keji. Lalu Ellen menanyai Dr. Lim apa yang bisa membuat Asha tidak merasakan sakit lagi. Dr. Lim menjelaskan bahwa Asha bisa dioperasi rekonstruksi klistoris. Rekonstruksi klistoris adalah operasi mengembalikan fungsi klistoris perempuan. Tapi agar Asha tidak bisa merasakan sakit bisa juga dengan cara memotong habis klistoris Asha. Tidak hanya itu, memotong habis klistoris lebih mudah dilakukan daripada rekonstruksi klistoris. Ellen akhirnya memutuskan agar Asha dibangunkan untuk menentukan keputusannya sendiri walaupun Asha akan merasakan sakit saat dibangunkan. Akhirnya kita diperlihatkan Asha telah sadarkan diri. Dr. Lim juga langsung menjelaskan semua keadaan yang dialami oleh Asha. Dr. Lim memberi pilihan yaitu memotong seluruh klistoris Asha atau merekonstruksi klistoris Asha dengan cara mengambil jaringan pipi Asha dan mencangkoknya di klistoris Asha. Asha yang takut akan kemarahan orang tuanya akhirnya meminta agar memotong seluruh klistorisnya. Setelah mendengar keputusan Asha, akhirnya Ellen meminta agar Dr. Lim menidurkan kembali dan melakukan apa yang diminta oleh Asha. Akhirnya Dr. Lim, Dr. Park, dan Dr. Resnick melakukan operasi pemotongan klistoris kepada Asha. Dr. Lim yang mengetahui bahwa ada unsur takut Asha sehingga Asha tidak mau jujur, akhirnya Dr. Lim memutuskan untuk merekonstruksi Asha secara diam-diam. Dr. Resnick awalnya menolak hal itu karena Asha sendiri yang mengatakan untuk dipotong klistorisnya walaupun Dr. Resnick sangat ingin membantu Asha. Karena Dr. Park juga setuju dengan ide Dr. Lim, akhirnya Dr. Resnick setuju. Lalu kita diperlihatkan Asha yang telah sadarkan diri setelah dilakukan rekonstruksi klistoris secara diam-diam oleh Dr. Lim. Asha menyadari bahwa pipinya telah mati rasa sehingga dirinya tahu bahwa Dr. Lim telah melakukan rekonstruksi klistoris secara diam-diam. Asha terlihat sangat senang dan berterima kasih kepada Dr. Lim. Dr. Lim pun meninggalkan Asha bersama kedua orang tuanya. Lalu kita diperlihatkan Lea yang bangun dari tidurnya dan kali ini ada Dr. Murphy yang sedang menyiapkan makanan untuk Lea. Dr. Murphy mengembalikan pajangan bola baseball yang diberikan Lea saat Lea meninggalkan Dr. Murphy. Dr. Murphy menjelaskan bahwa Lea telah menyakiti hatinya karena telah meninggalkannya karena Dr. Murphy terus memikirkan Lea. Setelah lama Dr. Murphy berusaha menyembuhkan lukanya dan tiba-tiba kini Lea kembali. Dr. Murphy sangat kesal karena jika Lea kembali mungkin saja Lea akan pergi lagi dan hal itu sangat menyakitkan. Dr. Murphy tidak mau merasakan rasa sakit itu lagi dan meminta agar Lea kembali ke Hershey. Dr. Murphy terlihat sangat sedih dan langsung meninggalkan Lea. Di akhir film kita diperlihatkan Dr. Glassman yang akan dilakukan operasi pada kepalanya. Dan film pun berakhir. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tunggu episode selanjutnya. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. See you!